Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian, yang bisa datang kapan saja tanpa diketahui oleh siapapun. Tugas seorang muslim adalah terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Senantiasa menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya. Dengan begitu, ia akan terlepas dari siksaan di akhirat dan di alam kubur kelak. Alam kubur atau barzah adalah tempat persinggahan sementara jasad makhluk, sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sanksi berupa siksaan di alam kubur, bagi hamba yang melanggar perintahnya, serta akan menerangi alam kubur hamba yang patuh pada perintahnya. Apa yang akan didapat seorang muslim di alam kubur bergantung pada baik buruk amalannya semasa hidup. Amalan yang baik akan menemaninya di dalam kubur, menerangi kuburnya, serta menjadikan kuburnya luas seperti taman surga. Apa saja amalan baik yang bisa dilakukan? Lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Sholat juga bisa menjadi bekal untuk menerangi alam kubur seorang muslim yang taat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di riwayat lain, Rasulullah menegaskan bahwa sholat bisa menjadi cahaya penerang bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Banyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia. Dengan membacanya, kita akan mendapatkan banyak keutamaan, salah satunya ialah syafaat di akhirat kelak. Al-Quran bisa menjadi teman sekaligus penerang di alam kubur. Ia akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah salah satu aspek paling fundamental dalam beragama. Seorang muslim hendaknya beriman kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa dengan beriman, seorang muslim akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata. Sehingga perkara ini bisa menjadi penyelamat pertama di alam kubur kelak. 4. Membaca surat Al-Mulk setiap malam. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan, bahwa seorang muslim yang membaca, Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk, setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Atas dasar riwayat ini, banyak ulama yang menganjurkan umat muslim untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk bisa dibaca saat malam sebelum tidur. 5. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terakhir yang bisa dilakukan adalah memanjatkan doa kepada Allah. Doa ini bisa dipanjatkan, agar kelak Allah menerangkan kubur dan menjauhkan kita dari siksaannya.
Doa ini dianjurkan dibaca setiap sholat sebelum salam. Adapun bacaan doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika mina azabil kubri, wa min azabin nari, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan fitnah mereka yang hidup dan fitnah mereka yang mati, serta fitnah Masih dan Dajjal. Demikian beberapa ulasan mengenai amalan yang akan menerangi alam kubur dan menjauhkan dari siksanya. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.